Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat pagi ini, Ustaz ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553000. Kita simak pelajaran kita pagi hari ini. Silakan, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, marilah untuk mengawali aktivitas kita pada kesempatan pagi hari ini, kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, mudah-mudahan ihsan ke dalam diri kita masing-masing, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut hidup kita akan terasa indah, hidup kita akan menjadi lebih bermakna. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan, terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau diberi wahyu Al-Quran oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari zaman gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari satu hadis Nabi yang ada kaitannya dengan iman, ya. Bahwa iman itu sesuatu yang indah, sesuatu yang manis untuk dirasakan. Tentu ada beberapa tahapan-tahapan atau syarat-syarat yang dilakukan agar iman itu terasa indah, terasa manis. An Anasin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal atau 3 perkara. Barang siapa yang 3 perkara tersebut ada padanya, berarti ia akan bisa merasakan atau mendapatkan manisnya iman. Iman itu terasa manis, terasa indah, yaitu man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma. Yang pertama adalah barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada selain keduanya.
Kemudian yang kedua, waman ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, barang siapa yang mencintai seseorang yang mana dia tidak mencintainya kecuali ya hanya karena Allah. Kemudian waman yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahullahu kama yakrahu an yulqa finnar. Yang ketiga, barang siapa yang benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dari kekafiran itu, sebagaimana dia tidak suka atau dia takut untuk dilemparkan ke dalam neraka. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Tentu kita dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Nabi tersebut akan kita bahas satu persatu. Yaitu yang pertama, barang siapa yang Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya daripada selain keduanya. Maksudnya bagaimana? Bahwa cinta kita kepada Allah dan Rasul itu harus menjadi skala prioritas. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasul itu harus melebihi yang lain, harus lebih didahulukan dalam hidup kita di dunia ini. Tentu perlu diberikan beberapa contoh. Contoh dari yang pertama ini, bagaimana Allah dan Rasul-Nya itu lebih dicintai, lebih diprioritaskan, lebih didahulukan daripada selain keduanya. Sebab ketika kita hidup di dunia, ini ternyata tidak gampang. Ya. Maksudnya, ada beberapa hambatan-hambatan, ada beberapa kendala. Karena dunia ini banyak hiasannya, atau mungkin banyak jebakan-jebakan yang dilakukan oleh setan. Perlu kita ketahui bahwa perhiasan di dunia atau kesenangan orang di dunia ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Imran, ayat 14 sampai 15. Disebutkan zuzzina linnas hubbus syahwat, dijadikan indah pada pandangan manusia itu cinta kepada apa-apa yang diingini. Ada kecintaan-kecintaan, ada keinginan-keinginan. Di antaranya yang pertama minan nisa, laki-laki itu suka kepada wanita. Kemudian yang kedua wal banina, kepada anak-anak. Kemudian wal qanatiril muqantarah, harta yang melimpah, harta yang banyak dari jenis minaz zahabi wal fiddah, dari jenis emas, dari jenis perak, dan juga wal khailil musawwamah. Kemudian kuda-kuda pilihan, kendaraan-kendaraan yang bagus, wal an'am wal harf, binatang-binatang ternak, dan juga sawah-sawah ladang. Kemudian ditutup dengan zalika mata'ul hayatid dunya. Yang demikian itu merupakan kesenangan hidup di dunia.
Yaitulah kehidupan dunia yang terasa indah, yang terasa hijau, yang terasa manis, itu kadang-kadang melupakan seseorang dari ingat kepada Allah dan Rasul-Nya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Kemudian Allah memiliki tempat kembali yang baik, yakni berupa apa? Berupa surga. Lah tentu dalam kenyataan kehidupan dari hadis tadi ya, ada 3 perkara yang mana ketika 3 perkara tersebut ada padanya, dia akan bisa merasakan manisnya iman. Yang pertama tadi, barang siapa Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya daripada selain keduanya. Misalnya begini ya, ketika kita sedang bekerja, sedang melakukan aktivitas, apakah itu bermain atau berusaha, kemudian pada waktu itu terdengar suara azan ya. Azan berkumandang ya, memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ya. Tentu kita cinta kepada pekerjaan itu, kita cinta kepada anak-anak, cinta kepada harta yang banyak tadi yang disebutkan di surat Ali Imran tadi. Lah kita itu kalau pengen merasakan manisnya iman, Allah dan Rasul-Nya harus didahulukan. Berarti pekerjaan itu kita pending dulu, kita hentikan sebentar. Kita ingat kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kehidupan, yang telah memberikan kita kesehatan, kemampuan, dan lain sebagainya. Kita penuhi panggilan Allah. Istajibu lillah war rasul idza da'a lima yuhyikum ya. Penuhilah panggilan Allah, penuhilah panggilan Rasul apabila Allah dan Rasul itu memanggil kamu kepada sesuatu yang bisa memberikan kehidupan ya, memberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Maka jalan yang terbaik yang harus kita lakukan adalah apa? Ya memenuhi panggilan Allah, memenuhi panggilan Rasul. Nah, panggilan tadi ada azan ya. Kita dipanggil, ada suara an-nida. Nah, azan kan an-nida, jadi panggilan ya. Panggilan untuk apa? Hayya 'alas shalah, untuk segera melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat. Tentu dengan sholat kita akan menuju kepada kemenangan, hayya 'alal falah. Kita menang melawan hawa nafsu ya. Mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan. Ya tentu orang yang sholat, dia akan menang. Karena sholat itu merupakan as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu merupakan kuncinya surga. Kita akan masuk nanti melalui babus sholah ya, pintu yang namanya sholat. Nanti ada babus sodaqah, pintu orang yang bersedekah ya. Ini namanya orang yang lebih mendahulukan Allah ya, mendahulukan Rasul. Contoh yang lain masih banyak dari hal-hal yang seperti itu.
lebih mendahulukan Allah, lebih mendahulukan Rasul ya, dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya ada acara yang berbarengan ya, antara kita sudah terjadwal adanya kajian rutin atau pengajian, kemudian berbarengan dengan acara piknik atau acara yang lain ya. Tentu siapa yang lebih didahulukan ya? Mendahulukan Allah, mendahulukan Rasul. Kalau di zaman sahabat ini sangat jelas tentang perintah untuk hijrah ya. Sehingga sampai muncul hadis innamal a'malu binniyat. Itu karena apa? Karena ada seseorang laki-laki, seorang pemuda ya, yang pada kala itu ada perintah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian banyak sahabat yang juga ikut hijrah. Nah, di tengah-tengah kerumunan sahabat tadi ada seorang perempuan yang dia juga ikut berhijrah. Ini wanita masih muda, belum punya suami. Lah kebetulan pemuda ini menaruh hati kepada wanita tersebut. Akhirnya pemuda tadi ikut berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maka dari situ akan terlihat hijrahnya pemuda tadi dengan hijrahnya sahabat dan wanita tersebut, itu dorongannya karena apa? Lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya atau ada dorongan-dorongan yang lain ya. Maka di hadis itu disebutkan faman kana hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya itu memang karena Allah dan Rasulnya, mendahulukan Allah dan Rasulnya, lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ya karena Allah dan Rasulnya, dalam arti akan mendapatkan pahala. Tetapi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya itu karena ilat dunia, mengharapkan dunia, pengen mendapatkan harta yang banyak, mendapatkan kekayaan, awimro'atin yankihuha, atau pengen mendapatkan wanita yang ingin dinikahinya ya. Pemuda tadi kan sebetulnya tidak ada keinginan untuk hijrah, karena orang yang dicintai tadi hijrah, akhirnya dia ikut hijrah. Barangkali nanti di Madinah setelah sampai di sana bisa menikahi wanita tersebut. Maka fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya tergantung kepada niatnya tadi. Niat hijrah apa? Kalau niatnya hanya karena pengen dunia, ya dapatnya hanya dunia. Itu pun hanya sebagian. Kalau hijrahnya karena wanita, ya dapatnya hanya wanita. Kalau dia mau. Itu hal-hal yang tadi terkait dengan masalah hijrahnya karena apa? Karena hijrah ini satu pekerjaan yang berat ya. Meninggalkan harta benda yang dimilikinya ketika di Mekah, meninggalkan pekerjaan yang sudah mapan, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan ternaknya. Ini demi Allah, hanya karena Allah dan Rasulnya. Nah, disitulah nanti seseorang akan bisa mendapatkan
atau merasakan manisnya iman, bahwa iman itu sesuatu yang indah. Ya. Karena yang menghiasi hati itu bukan harta benda yang sejati, yang bisa menjadikan hati tenang, hati tentram. Itu kalau kita itu ingat dekat kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang, hati menjadi tentram. Ya, sementara baru satu yang bisa kita jelaskan, nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada hari atau kesempatan berikutnya. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Wajah mulus, wajah behati, kulit halus, kulit behati, wajah halus, wajah behati, kembali mulus, kembali mulus. Wajah mulus, wajah behati, kulit halus, kulit behati, wajah halus, wajah behati, kembali mulus. Klinik behati, kembali mulus. Klinik behati. Kabar gembira, kabar gembira. Kini MTA TV, iya MTA TV telah hadir kembali di channel 857 IndiHome TV. Tetap berlangganan IndiHome TV dari Telkomsel. Nikmati IndiHome TV, TV interaktif dan inovatif yang bisa playback 7 hari berlalu, merekam acara favorit Anda, memutar video-video pilihan Anda, dan berkaraoke dengan lagu-lagu kesukaan Anda. Pasang segera IndiHome TV di rumah Anda untuk mengaji Quran dan Sunnah, belajar baca Al-Quran, dan menikmati acara-acara MTA TV sepuasnya. Juga channel-channel yang lain. Daftar segera lewat indihome.co.id atau datang ke kantor Grapari Telkomsel terdekat, atau juga bisa hubungi di 188. Dapatkan IndiHome TV dengan beragam fiturnya dan pastikan tidak ketinggalan lagi kajian-kajian diniyah dari channel favorit Anda, MTA TV, channel terpilih. Share info bermanfaat ini pada yang lainnya. Jangan lupa. Dengan hanya mengharap ridho Allah Ta'ala, Majelis Tafsir Al-Quran membuka program santunan bagi anak yatim yang miskin. Salurkan uluran tangan kita
melalui Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 55234 66234 atas nama Suminto, atau UB Syariah MTA di nomor 11 10 10 15 54 atas nama Suminto. QQ Santunan. Mari kita penuhi seruan Nabi. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bisabbabati wal wusta. Aku dan orang yang memelihara anak yatim seperti ini di surga. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam. Menjadi kesyukuran kita dalam kebersamaan di majelis tafsir Al-Quran, di mana setiap langkah warganya insya Allah senantiasa terbimbing Quran dan Sunnah, serta nidom-nidom kemajelisan yang menjunjung tinggi kemuliaan dan kesantunan akhlak, ketaatan dan kepatuhan pada pimpinan dalam kemakrufan menjadi satu ciri khas warganya yang militan. Termasuk seruan pada penggalangan dana untuk saudara-saudara kita di Palestina. Pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran memberikan arahan pada warganya, pemirsa TV dan pendengar radio serta para simpatisan untuk menyalurkan langsung ke MTA atau transfer hanya di Bank Syariah Indonesia BSI nomor rekening 2234134 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran dan tidak pada nomor rekening lainnya. Semoga seruan pimpinan pusat MTA ini menjadi nidom yang pelaksanaannya bisa kita maksimalkan. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yujzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, yakni taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kami persilakan kesempatan pertama di line telepon 02716793000. Anda bisa bergabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Sri Pacitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sri. Ustaz, matur suwun. Ustaz, yang saya tanyakan yang pertama,
bagaimanakah cara menghadapi orang yang dengki dan iri tersebut? Yang kedua yaitu masalah riba. Suatu arisan, Ustadz, apabila arisan itu ada potongannya, itu diharuskan itu, misalnya dapat 10.000, lantas dipotong 1.000, misalnya seperti itu. Nah, itu apakah termasuk riba? Itu untuk riba yang pertama. Untuk yang kedua, hasil simpan pinjam itu bunganya untuk membeli alat-alat dapur, misalnya alat-alat dapur RT atau alat-alat dapur RW yang semacam itu. Apakah alat-alat dapur tersebut, andaikan kita meminjamnya, apakah juga ikut terkena sanksinya masalah riba? Nah, itu Ustaz, terima kasih atas tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang menghadapi orang yang dengki. Ya. Dengki itu apa? Tentu perasaan yang tidak senang apabila seseorang mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan. In tamsaskum hasanatun tasukhum. Ketika seseorang mendapatkan nikmat, itu dia tidak suka. Tetapi sebaliknya, apabila orang lain itu mendapatkan kesusahan, dia malah bergembira. Ini kan orang yang memiliki sifat terbalik. Harusnya ketika orang lain mendapatkan nikmat itu kita kan turut bergembira, turut senang. Nah, ini sebaliknya. Berarti orang itu dengki. Memang dalam makalah dikatakan wa kullu dzi nikmatin mahsudun. Ya. Dan setiap ada orang yang mendapatkan nikmat, biasanya ada orang yang mendengki. Itu hal yang biasa ketika kita hidup di dunia ini. Tentu bagaimana sikap kita, ya kita mensikapi dengan cara yang baik. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah sesuatu yang buruk itu dengan yang baik. Tidak perlu kita harus menanggapi dengan cara yang reaktif. Tidak perlu. Dan kedengkian itu juga tidak akan memberikan madarat kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu bisa memberikan madarat, memberikan celaka kepadamu selama kamu selalu berpegang teguh kepada petunjuk, mendapatkan hidayah. Kita tidak perlu risau terhadap orang yang mendengki tadi. Ditolak dengan cara yang baik atau dibiarkan saja. Ya. Toh lama-lama nanti akan bosen. Ya. Kemudian tentang masalah arisan tadi. Kemudian setelah mendapatkan arisan, ini dipotong. Lah potongannya untuk apa? Kalau memang potongannya jelas, tujuannya tadi dipakai untuk membeli perkakas RT tadi, apakah berupa bolo pecah, atau kursi, atau yang lain-lain. Dan memang kalau itu sudah kesepakatan, itu kan bukan termasuk bagian daripada bunga. Hanya iuran ketika seseorang yang mendapatkan arisan tadi keluar, keluar arisannya, kemudian dipotong. Dan potongannya kan jelas tadi, untuk kepentingan bersama. Ya.
Sebab kalau diajak urunan kadang-kadang pada sulit. Ya hal yang seperti itu ya sah-sah saja, ya, tidak masalah. Karena tujuannya tadi kan jelas, ya. Tujuannya untuk membeli barang-barang yang nanti juga digunakan untuk keperluan RT tersebut. Ya, misalnya tadi bolo pecah tadi, gelas, piring, sendok dan lain sebagainya. Ketika ada seseorang yang ada tamu banyak, kemudian bisa pinjam ke situ. Karena untuk kebaikan bersama. Ya. Bukan untuk satu keuntungan, kan tidak. Ya, demikian tadi. Baik, kita bacakan yang ada di WA saja. Dari Ibu Nur di Cikarang. Ustadz, kewajiban seorang istri kepada suaminya adalah taat selama perintahnya benar. Kalau seorang suami memerintahkan istri untuk bekerja, apakah itu juga wajib bagi istrinya untuk bekerja, Ustadz? Mohon tausiahnya. Ya, tentu untuk menjawab pertanyaan yang seperti ini kita harus mendudukkan posisinya masing-masing supaya nanti ada kejelasan. Ya. Bisa kita lihat di surat Al-Baqarah, ya, ayat 233. Ini satu pelajaran bagi keluarga. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ibu-ibu ini hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Ini aturan dalam agama seseorang untuk menyusui. Jadi menyusui itu 2 tahun penuh. Kemudian bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya, ketika seorang ibu ini menyusui, tentu dia kan tidak bisa nyambi hal-hal yang lain. Ya. Maka wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ayah kan tidak bisa menyusui. Tentu kewajiban ayah itu menanggung makannya, menanggung pakaiannya. Bagi siapa? Bagi istri dan anaknya. Dengan cara bil ma'ruf, dengan cara yang patut. Ya. Berarti kewajiban ayah tadi adalah menanggung, menjamin rezekinya. Alias seorang ayah itu punya kewajiban untuk bekerja. Atau di ayat yang lain, di surat An-Nisa ayat 34 juga disebutkan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki atau suami tadi adalah qawwamun, sebagai penanggung, orang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya untuk melindungi, mengayomi, kemudian mengurus, dan juga mengupayakan kemaslahatan keluarga tadi. Ini kewajiban terletak kepada siapa? Kepada suami. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah telah melebihkan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki itu diberikan fisik oleh Allah lebih daripada perempuan, lebih kuat fisiknya. Ini secara umum. Dan juga
Karena laki-laki telah memberikan sebagian daripada hartanya diberikan kepada istri. Kemudian selanjutnya fassolihatu qanitatun hafidzatul lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan-perempuan yang soleh ya, adalah mereka yang taat kepada Allah ya, dan juga menjaga diri ketika suaminya tidak ada di rumah ya. Ketika suaminya tadi tidak ada di rumah, itu mereka menjaga diri. Berarti perempuan itu berada di rumah. Yang bekerja siapa? Laki-laki ya. Maka dalam makalah dikatakan al-ummu madrasatun. Ibu itu sebagai sekolahan. Bagi siapa? Ya bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Tujuannya sebagai pendidik atau penjaga gawang. Karena suaminya biasanya zaman dulu tuh merantau, pergi bekerja, pulangnya kadang-kadang 1 bulan sekali, ada yang 2 bulan sekali. Maka yang menjaga gawang tadi yang di rumah siapa? Istrinya, kepada anak-anaknya tadi. Nah kalau dua-duanya pergi, lantas siapa yang akan mendidik anak-anaknya, yang akan mengurusi keluarganya? Kalau yang laki-laki pergi, kemudian yang perempuan atau istrinya juga pergi. Akhirnya anaknya terlantar, tidak ada yang mengurusi. Akhirnya anaknya nakal dan lain sebagainya. Ini gara-gara karena dua-duanya pengen bekerja. Kemudian di rumah tidak ada yang mengurusi. Kemudian di rumah juga salah pergaulan. Bergaul dengan teman-teman yang jelek ya. Ini terjadi hal-hal yang seperti itu ya. Maka jangan sampai terjadi hal yang demikian. Maka salah satu, baik suami tentunya yang punya tanggung jawab mutlak untuk bekerja. Nah tadi istri diperintahkan kepada suami selama baik itu diperintahkan untuk taat. Ya betul. Maka dalam hal yang seperti ini perlu dikompromikan dengan baik. Misalnya suami tadi bekerja, dari hasil pekerjaannya belum mencukupi, maka istri itu boleh bekerja tapi sifatnya hanya membantu, bukan menjadi mokoi, bukan menjadi hal yang pokok, membantu. Kalau bisa, ya bekerjanya di rumah, home industry. Ya apa yang bisa dilakukan? Apakah jahit, apakah memasak makanan kemudian dijual, atau yang lain-lain. Sehingga anak-anaknya tetap terjaga. Jangan sampai kedua-duanya pergi jauh, kemudian tanggung jawab anak-anaknya tidak diperhatikan. Bahkan malah tega menitipkan anaknya kepada orang tuanya, kepada mbai tadi. Lah mbai tadi kan sudah mendidik anaknya. Lah begitu agak longgar sedikit, itu malah dititipi putune. Nanti muncul putunya yang baru. Kadang-kadang banyak anak-anak muda sekarang yang kurang memperhatikan gara-gara hanya mengejar masalah jumlah harta, seolah-olah kurang dan kurang. Maka bisa dimusyawarahkan dengan cara yang baik tadi. Ya, demikian. Baik, satu lagi Ustadz. Dari saudara kita yang ada di Semarang menanyakan, Ustadz, di masjid depan rumah dalam rangka menyambut Maulid Nabi mengadakan sholawatan bersama selama 10 hari setelah Isya. Apakah ada tuntunannya yang demikian, dan bagaimana kalau saya diminta sumbangan untuk acara tersebut? Apakah itu termasuk sedekah Ustadz? Mohon pencerahannya.
Ya, besok hari Jumat, ini berdasarkan kalender memang ada tertulis di situ ada Maulid Nabi. Hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 Rabiul Awal. Zaman dulu tahunnya tahun gajah. Ya. Kenapa tahun gajah? Karena berbetulan dengan peristiwa Raja Abraha ya, yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ini hari lahirnya Nabi Muhammad. Lah kemudian kita sebagai umat Islam itu harus bagaimana menghadapi hari itu? Ya mengingat boleh, silahkan. Tetapi yang lebih mendalam lagi, Nabi Muhammad diutus oleh Allah itu untuk apa? Kan yang harus diambil pelajaran adalah itu, bukan sekedar hanya memperingati hari lahirnya. Nabi itu diutus oleh Allah itu membawa apa? Meninggalkan apa? Taraktu fikum amroini. Nabi yang diutus oleh Allah tadi, yaitu Nabi Muhammad, itu meninggalkan dua perkara. Dua perkara ini menjadi jalan keselamatan. Orang tidak mungkin akan tersesat, lan tadillu, lah memakai lan bukan la. Orang tidak mungkin akan tersesat, ma masaktum bihima, selama mau gondelan, berpegang teguh kepada dua hal. Apa itu kitab Allah? Yang pertamalah kitab Allah. Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman hidup. Kemudian wa sunnata nabiyhi, bagaimana Nabi itu mempraktekkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, diberikan contoh yaitu Nabi berupa hadisnya. Penjelasan pengamalan dari Quran itu adalah hadis Nabi. Maka itu yang kita pegang teguh. Dan tentang masalah tadi yang ditanyakan tentang sholawatan dan lain sebagainya, selama ini kita belum mengetahui tentang tuntunannya. Kalau belum mengetahui, tentu kita ya tidak usah mengamalkan karena belum mengetahui. Lah, apakah membantu termasuk bagian daripada sedekah? Kita belum tahu. Ya kalau belum tahu berarti ya tidak melaksanakan. Ya, tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Kita tidak menolak, tidak. Karena belum tahu tuntunannya, maka kita tidak melaksanakan seperti itu. Dalam arti apakah dulu zaman sahabat Nabi, yaitu Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali, apa juga mengadakan acara maulidan, ya. Kan kita belum tahu dasarnya. Maka kita tidak mengamalkan dari hal-hal yang seperti itu. Jadi Islam itu agama yang mudah. Ya. Apa yang kita kerjakan ya diharapkan mengerti dasarnya, mengerti tuntunannya, mengetahui dalilnya. Karena kita beragama itu hanya mengikut, bukan membuat sesuatu yang baru. Hanya mengikut saja. Siapa yang diikuti? Ya Rasul. Itu sebagai contoh yang terbaik. Karena sudah disebutkan, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh. Jadi ada la dan qad. Ada dua huruf penguat. Sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang paling baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Bagi orang-orang yang pengen bertemu kepada Allah, pengen mendapatkan surganya Allah.
dan juga dia percaya akan adanya hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak menyebut mengingat Allah. Ya, demikian. Baik Ustaz, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausiahnya pagi ini. Kami nantikan pelajaran berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tomel Fatani pamit undur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عن أبي يعلى شداد ابن عوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. Dari Abu Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian berbuat baik terhadap segala sesuatu. Maka bila kalian berperang untuk membela kehormatan diri dan agama, maka berperanglah dengan cara yang baik. Dan bila kamu menyembelih binatang, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisau dan memperlakukan hewan sembelihan dengan lembut. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1955. Qala Ammar ibn Yasir, thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman, al-insafu min nafsik wa badlus salamin lil alam wal infaqu minal iqtar. Telah berkata Ammar bin Yasir, 3 hal, siapa saja yang mengumpulkannya, maka dia telah mengumpulkan keimanan, yaitu bersikap insaf, yakni adil menunaikan hak Allah dan hak manusia, menebarkan salam kepada sekalian alam, dan berinfak ketika dalam kesempitan rezeki. Seberapapun nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita dalam kehidupan, jika kita tidak